Shalom, selamat malam dan salam jumpa kembali dalam renungan malam hari ini pada tanggal Rabu 21 September 2022. Kita akan segera membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk beberapa saat sebelum memasuki istirahat malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi dan memberkati saudara-saudara sekalian dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 20 sampai 37. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan membacakan untuk kita. 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 37. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel? Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asin, dan telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menemukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi sepi kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun ketiga menaburkan kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan
dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anaknya, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memahami dan mempelajari firman Tuhan ini di bawah tema jaminan penyertaan Tuhan bagi umat yang setia kepadanya. Jaminan penyertaan Tuhan bagi umat yang setia kepadanya. Konteks nats firman Tuhan ini merupakan bagian kisah kepemimpinan Raja Hizkia sebagai raja orang Yehuda atau bangsa Israel, secara khusus saat dia menghadapi serbuan bangsa Asyur. Lengkapnya konteks nats firman Tuhan ini ada pada pasal 18 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 21. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membagi firman Tuhan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, jawaban Tuhan atas doa Hizkia menyikapi Sanherib sebagai Raja Asyur yang telah menerima surat penghinaan dari Raja Sanherib terhadap Hizkia. Di dalam bagian ini, khususnya ayat 20 sampai ayat 28, terlihat betapa sombongnya Raja Sanherib sebagai raja bangsa Asyur menghina dan melecehkan Hizkia sebagai hamba Tuhan. Tapi di dalam bagian ayat-ayat ini terlihat bagaimana jawaban Tuhan atas doa Hizkia yang tetap memohon campur tangan pertolongan Tuhan dan menyerahkan persoalannya kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan. Dan terlihat di dalam ayat 20 sampai 28 bagaimana Tuhan menjawab doa Hizkia. Bagian yang kedua, kita lihat hal-hal yang akan Tuhan lakukan terhadap Raja Sanherib ayat 28 sampai 34. Di sini terlihat bagaimana Tuhan menyatakan akan terjadi proses tanaman pertanian yang akan sulit berproduksi pada tahun pertama dan kedua selama proses peperangan terjadi.
Tetapi tahun ketiga Tuhan memperbaiki produksi tanaman sehingga menjamin kebutuhan bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Hal ini terlihat pada ayat 29 sampai 31. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana Tuhan memberikan perbedaan yang kontras dengan memperhatikan bangsa Yehuda sebagai umatnya dan bangsa Asyur yang memusuhi umatnya. Bahkan di sini jelas dikatakan peralatan perang atau panah bangsa Asyur yang dalam pimpinan Sanhedrin tidak akan berfungsi normal dalam hal menyerang bangsa Yehuda, ayat 32 sampai 35. Bahkan bangsa Asyur dijelaskan di sini sampai terbunuh 185 orang dalam perkemahannya. Ini terjadi oleh campur tangan malaikat Tuhan. Pokok renungan yang ketiga, kematian Sanhedrin Raja Asyur di dalam kefasikannya oleh pekerjaan Tuhan. Sanhedrin dijelaskan di sini, Sanhedrin pulang dan tinggal di Niniwe karena pasukan perangnya sudah habis, diluluh lantakkan oleh para malaikat, ayat 36. Sehingga Sanhedrin sebagai raja pulang dan tinggal di Niniwe. Kemudian diceritakan lebih lanjut pada suatu kali ketika ia sujud di dalam kuil Nisrok, Allahnya. Ini adalah dewa yang dia sembah. Nisrok ini adalah ilah atau dewa yang sembahannya. Justru pada saat yang sama Adramelek dan Sareser anaknya membunuh dia dengan pedang. Berarti ada proses kebencian dari anaknya terhadap orang tuanya. Inilah bagian-bagian yang juga dipakai Tuhan dalam memusnahkan Sanhedrin yang memang menentang hamba Tuhan dan menentang umat Tuhan. Sehingga ditegaskan di ayat 37, anaknya Esarhadon menggantikan dia untuk memimpin Asyur. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, ketika kita mengalami penghinaan dari orang lain yang tidak beriman, tetaplah berdoa kepada Tuhan, sebab ia pasti menjawab doa setiap umatnya yang taat dan setia. Yang kedua, cara Tuhan menjawab doa umatnya boleh jadi dengan berbagai cara yang sangat kaya dan mungkin saja sulit dipahami. Namun jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Ketiga, kebinasaan akan tetap terjadi dan tetap menjadi tujuan akhir bagi kehidupan orang yang tidak menghargai dan tidak percaya kepada Tuhan. Seperti kisah Sanhedrin sebagai Raja Asyur di dalam cerita Nats ini. Akhirnya marilah kita belajar dari cerita Nats ini untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan apapun tantangan yang terjadi. Sebab bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Dan Tuhan sendiri yang memberi jaminan penyertaan bagi setiap umatnya yang taat dan setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menceritakan kisah
bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya kepada hamba-Mu Hizkia dan umat-Mu bangsa Yehuda terhadap serangan Sanhedrin sebagai Raja Asyur ketika itu. Tuhan bekerja dan berkarya secara jelas. Biarlah keadaan ini menjadi gambaran nyata bagi kami untuk melihat bahwa pekerjaan Tuhan tetap nyata di hidup kami, walaupun banyak orang yang mengkhianati atau menghina, mencela keberadaan umat-Mu dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kiranya firman ini semakin menguatkan, meneguhkan hati dan iman kami kepada Tuhan untuk tetap hidup dalam naungan kasih Tuhan, karena Tuhan menjamin penyertaan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, termasuk ketika kami memasuki istirahat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.